beberapa hal yang sifatnya bersifat surgawi tersebut Allah berikan atau Allah ciptakan prototipenya di dunia ini untuk kita bisa merasakan nikmat-nikmat tersebut. Contoh ya, contoh. Salah satu buah yang ada di surga yang para ulama juga menyebutkan ya di surga, yaitu ada salah satu buah namanya buah delima. Jadi buah delima itu adalah buahnya surga sebenarnya. Ya, adalah buah yang diturunkan Allah dari surga. Jadi seperti ada prototipe dan tentunya rasa, warna ya dan khasiatnya ya tidak bisa disamakan sama sekali dengan yang ada di surga. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi prototipe yang ada di surga tersebut sebagian Allah berikan atau Allah turunkan ya, atau mungkin Allah ciptakan di bumi ini untuk kita bisa merasakan kenikmatan buah-buahan tadi atau mungkin makanan atau minuman tadi. Tapi memang ada yang tidak Allah ciptakan di bumi ini. Contoh mungkin kita tahu bahwa di surga ada telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu telaga Al-Kautsar ya, yang biduknya atau mungkin centongnya itu ya sebanyak bintang di langit kata Rasulullah, dan rasanya itu ya dia ya seperti madu, lebih manis daripada madu ya. Tapi dia kalau seseorang itu meminumnya maka dia tidak akan pernah haus lagi selamanya ya. Semoga Allah takdirkan dan berikan kesempatan kita nanti untuk merasakan nikmatnya air dari telaga Al-Kautsar. Baik, jamaah sekalian, saudara sekalian yang saya hormati, lalu dari beberapa hal-hal tersebut saya mencoba merangkumnya. Jadi mengapa penduduk surga ya, kita tahu bahwa mereka memang kekal abadi di dalamnya, memang sudah takdir dan ketetapan Allah seperti itu. Tapi memang menariknya lagi ya, kita tahu bahwa makanan-makanan penghuni surga tersebut adalah makanan-makanan yang memang mensupport ya atau mendukung manusia yang hidup di dalam surga tersebut, memang untuk akhirnya mereka bisa optimal dalam merasakan kandungan dari makanan-makanan tersebut ya. Jadi salah satu yang Allah sebutkan dalam berbagai riwayat dalam Al-Quran tentang apa yang dimakan oleh penghuni surga tersebut adalah buah ya. Dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat Mursalat, dalam surat Waqi'ah ada ayat 20 sampai 21, Al-Mursalat ayat 43, Al-Haqqah ayat 19 sampai 24, At-Tur juga ada 22 sampai 23, Al-Mutaffifin juga ada tapi ini berkaitan dengan Qamar, dan surat Ar-Ra'd ayat 35. Semuanya bicara tentang buah. Nah, jadi saya pernah bilang ya, kita ini kan insya Allah kita harus sangat yakin bahwa kita akan masuk surganya Allah. Maka apa-apa yang di surga tersebut kita mulai praktekkan gitu kan, kita mulai aplikasikan di dunia ini gitu kan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan atau memfirmankan kepada kita semua tentang makanan-makanan penghuni surga yang sebagian besar itu saya lihat itu yang dibahas itu buah dan buah gitu loh. Dan ternyata jadi masya Allah buah-buahan itu adalah makanannya penghuni surga. Jadi pertanyaannya kenapa sampai Allah memberikan kita ya manusia ini ya sebagai buah-buahan tadi untuk kita jadikan atau Allah jadikan sebagai makanan penghuni surga. Dalam sebuah penelitian ada pernah saya membaca bahwa ternyata memang boleh dibilang dalam prosentase ya disebutkan dalam penelitian tersebut ya gen-gen ya tubuh kita ini itu disebutkan identik dengan gen-gen yang ada dalam tumbuhan. Ya, jadi untuk mempertahankan kelangsungan gen-gen tadi memang salah satu caranya kita adalah mengkonsumsi buah-buahan tadi, salah satunya yang di samping sayuran mungkin. Dan menariknya memang buah-buahan tadi yang dikonsumsi oleh manusia yang ada di surga tadi itu masya Allah tabarakallah tidak lagi tidak ada ingus ya, kita di surga tidak ada ingus, tidak ada buang air besar, tidak ada kencing ya, bahkan keringat yang keluar dari tubuh kita itulah satu-satunya yang menjadi pengeluaran dalam tubuh kita yang akhirnya membuat tubuh kita itu beraroma seperti kasturi ya. Jadi masya Allah wanginya luar biasa. Di sini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa ternyata memang ketika seseorang itu ya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang rutin ya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, salah satunya adalah buah-buahan. Sebenarnya ya yang banyak jadi masalah bagi sebagian orang adalah mohon maaf ya,
bau badan yang tidak sedap. Itu biasanya munculnya akibat dari akibat dari kekeliruan dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak katakanlah menjadi default untuk tubuhnya. Bahasa sederhananya, terlalu banyaknya konsumsi makanan-makanan olahan, makanan kemasan, makanan yang mengandung asam yang tinggi. Ya, akhirnya tubuhnya menjadi bau. Ya, atau mungkin badannya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jadi salah satu caranya adalah memperbanyak ini tadi ya buah-buahan yang tadi saya sebutkan dalam berbagai surat tadi ya, mungkin bisa dibaca nanti dalam surat Al-Waqiah, mungkin saya ulang kembali ya, ayat 20 sampai 21, kemudian Al-Mursalat ayat 43, kemudian Al-Haqqah ayat 19 sampai 24, At-Tur ayat 22 sampai 23, kemudian Al-Mutaffifin ayat 26, itu berkaitan dengan khamar yang tidak memabukkan, Al-Insan juga ada, dan Ar-Ra'd ayat 35. Mungkin yang belum mencatat tadi. Baik. Jadi saudara sekalian, jadi itu salah satu faedah ya, bahwa ternyata buah-buahan itu Masya Allah ya, memberikan efek ke tubuh kita dengan antioksidannya, dengan enzimnya, dengan vitaminnya, dengan mineralnya ya, itu membuat akhirnya tubuh kita ya akhirnya seperti terrefreshing gitu kan. Maka jika kita ya tentunya kita sangat berharap memohon pada Allah Azza wa Jalla agar nanti dimasukkan ke surganya Allah, maka mulai sekarang ya jadikan buah-buahan ya apapun yang ada di sekitar kita yang mungkin yang bisa dapatkan pisang, atau mungkin termasuk itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya, atau mungkin yang bisa dapatkan delima, atau bisa dapatkan nanas, pepaya, apapun itu yang mulai dijadikan makanan keseharian dalam kehidupan kita di dunia. Ya kalau mungkin bahasa saya itu biar nanti di surga nggak kaget. Ya, jadi nanti di surga nggak kaget supaya apa? Ya supaya ya memang kita harusnya ya ada satu kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah, seingat saya. Itu beliau mengatakan, rahimahullah mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah atau Ibnu Katsir lah seperti itu. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang tidak merasakan surga dunia, maka dia tidak akan bisa merasakan surga akhirat atau surga kita nanti ya. Nah, ini bisa dipersepsikan atau dianalisa atau kita bahas dari berbagai sudut pandang ya. Sudut pandang yang paling utama tentunya berkaitan dengan keimanan ya, karena kenikmatan dalam dunia itu adalah pada ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.